diambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pada hari ini kita datang menghadap Tuhan, kita mau menguduskan hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Fairest Lord Jesus, Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, kami tunduk bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menjadikan kami begitu sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih untuk penghiburan, sukacita, kekuatan bagi kami semua, hingga kami boleh melangkahkan kaki kami masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersekutu, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Beracaralah ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya ulang kembali ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. Kita terus merenungkan setiap perbuatan perkara yang baik, semua datang dari Bapa di surga. Marilah kita naikkan nyanyian syukur kita, berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah. Tuhan selalu menjaga dan memelihara. Amin. Mari kita dengarkan berita pengampunan diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dan mengampuni segala dosa kita. Marilah kita naikkan pujian penyembahan kita. Yesus, Engkau baik. Renungkan segala kebaikan Tuhan. Sungguh Dia sangat amat baik bagi kita. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Engkau kaya rela jadi miskin, supaya aku jadi. Mari kita bangkit berdiri puji Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Di Yesus Allahku. Katakan aku percaya berkat-Mu atas hidup kita. Aku percaya sekalipun aku dalam mari katakan aku percaya. pujian dari Tante Els dan teman-teman dengan judul Tak Satupun.
bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan masuk dalam doa syafaat. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Nama
pagi Bapa dalam surga, dan terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us, for us to come and to worship you in your sanctuary. Kami berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu ini. We give you thanks, Father, for your providence upon our lives all week long. Kami juga berterima kasih kepadamu atas pimpinan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dan tidak tersesat. We also thank you, Father, for your guidance upon our lives, that we may walk and not be astray. Kami datang kepadamu juga untuk mengakui kami orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Jadi Bapa dalam surga, ampunilah kami. So we pray, our Heavenly Father, please forgive us. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami juga sehati berdoa buat saudara kami Kenny yang tengah dirawat di rumah sakit, anak dari Encik Catherine. Kami memohon biarlah Tuhan terus bersamanya dan memulihkan kesehatannya setelah operasi yang dijalaninya. Our Heavenly Father, we pray for Kenny, Catherine's son, who is now in the hospital after surgery. We pray, Father, for his recovery. May you strengthen him and you heal him. Bapa, kami juga berdoa buat saudara kami, Om Hain dan Tante Tina di Indonesia. Biarlah Engkau juga beserta dengan mereka, menjaga mereka, menjauhkan dari mara bahaya. We also remember Om Hain and Tante Tina in Indonesia. May you also be with them, protect them from any dangers. Kami berdoa buat Om Arif, Tante Betsy, biarlah Engkau juga bersama mereka, memberkati mereka di sana bersama dengan keluarga. We pray also, Father, for Tante Betsy, Om Arif, may you be with them and bless them as well. Kami berdoa juga Bapak dan Ibu Markus Ali, biarlah Tuhan juga memberkatinya di sana. We also remember Pak Markus dan Ibu Markus in Indonesia. May you bless them as well. Kami berdoa buat Tante Elvir, memohon Tuhan terus menjamah dan menyembuhkan, menghilangkan rasa sakit dari tubuhnya. We pray for Tante Elvir. May you also touch her, heal her, and remove the pain from her body. Kami berdoa buat Andri yang ada di tengah kami. Biarlah Tuhan terus beserta dengan Andri, dengan mamanya, dengan Diana. Biarlah Tuhan yang terus jaga dan sembuhkan Andri. Makin hari Andri makin sehat. We pray for Andri, Father. May you also touch and heal her. May you strengthen and give hope to her mom, to Diana, who are with her. May you bless them, Father in heaven. Kami juga berdoa buat Om Peter Subadia. Biarlah tangan-Mu juga menyanggahnya, memberikan kepadanya kekuatan. We pray, Father, for Om Peter Subadia. May you continue to support him, that he can again walk freely. Kami juga berdoa buat Stephanie dan Mira, teruslah berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. We pray for Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and give them good health. Kami berdoa buat Herwi dan Anyau pula, serta Pastor Tony Moniaga. Biarlah Tuhan terus jaga dan berikan kepada mereka kesehatan. We pray for Herwi and Anyau and Pastor Tony Moniaga. May you continue, Father, to keep them healthy. Dan Kau biarlah juga menjamah, menguatkan Om Arthur, Pak Gustaf, melewati perawatan minggu demi minggu. We also pray for Om Arthur and Pak Gustaf.
May you continue to strengthen them, to heal them, Father, to go through the treatment week after week. Dan juga kami berdoa buat tetangga kami Norma. Biarlah tangan-Mu bersamanya, terus menopangnya, memberikan kepadanya kesehatan. And we pray for our neighbor Norma. May you also support her, strengthen her, and provide her with good health and healing. Bapak, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Now, Father, we want to hear your word, so we pray, please speak to us. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami dan menjadi tuntunan dalam hidup kami. May your word shed light to our hearts, and may your word become the guide of our steps. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 26. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 26. Kisah Para Rasul pasal 26, dan kita akan baca ayat 1 hingga ayat 18. And we are going to read from verse 1 to verse 18. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita membacanya bersama-sama. Satu, ayat pertama saya, saudara membaca ayat kedua, begitu seterusnya. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya, Agripa, aku merasa bahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk terutama karena engkau tahu benar-benar ada istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalanmu sejak aku, sebab dari semula aku ini dikenalkan bangsaku Israel. Verse 5, sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Maka kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati. Verse 9, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu baru akan dengan Yesus. Aku bukan saja memasukkan orang kudus ke dalam penjara, seperti aku membawa kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku berkuasa penuh dan saya imam-imam kepala dalam perjalanan ke Damaskus. 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua mengatakan aku mendengar suara dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Sukar bagimu menentang. 15, tapi
Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menempatkan diri padamu untuk menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuberikan kepadamu nanti. Mungkin aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka bersama-sama untuk memelihara mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Silakan duduk. You may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah sebuah kesempatan. The theme of today's message is it's an opportunity. Saudara, kita akan selalu harus berhubungan dengan orang, berbagai-bagai macam orang. We must always deal with people, different kinds of people. Nah, jadi saudara, untuk efektif atau menjadi saksi Yesus yang efektif, kita mesti tahu apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita katakan sewaktu berhubungan dengan orang. To be effective witness to Jesus, we must know what to do and what to say when we meet people. Saudara, kita tidak tahu apakah perjumpaan kita dengan orang ini adalah jendela kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. You see, we don't know whether this meeting is a window of opportunity that God opens for us. Nah, dalam ayat-ayat ini kita akan melihat bagaimanakah Paulus berhubungan dengan Agripa dan bagaimana dia menggunakan jendela kesempatan ini untuk memberitakan tentang Yesus. In this passage, we'll see how Paul dealt with Festus and Agrippa and how he sees that window of opportunity to tell them about Jesus. Saudara, ini adalah persidangan Paulus yang keempat. This is Paul's fourth trial. Berarti keempat kalinya dia harus memberikan pembelaannya. So this is the fourth time he must present his defense. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya kepada saudara, Herodes Agripa kedua dan Bernika adalah orang yang tidak layak menerima hormat. As I've shared with you, Herod Agrippa II and Bernice are not worthy of respect. Mereka adalah kakak beradik dari satu ayah, satu ibu, tapi mereka hidup sebagai suami istri. They are brother and sister from one father and one mother, but they are living as husband and wife. Dan sekarang mereka duduk di kursi pengadilan menghakimi Paulus. And here they are, sitting in the judgment seat, judging Paul. Tapi saudara, sebagaimana dapat kita lihat, Paulus berbicara kepada mereka dengan hormat. But as we can see, Paul speaks to them with respect. Dia berkata kepada mereka bahwa dia merasa beruntung dia bisa mengajukan pembelaannya kepada Agrippa yang dia anggap sebagai orang yang berpengetahuan dalam hukum orang Yahudi. He tells him, Agrippa, how fortunate he feels to be able to make his defense before Agrippa, whom he considers a man of knowledge in Jewish laws and customs. Nah, saudara, dari sini marilah kita belajar satu pelajaran. So, let's pause and glean important lesson, which is, dalam berhubungan dengan orang, kita harus melihat orang secara total, secara utuh, bukan sepotong-sepotong. In dealing with people, we have to view them in totality, not partially. Kita melihat yang buruk, tapi kita mesti juga melihat yang baik. We look at the bad, but we also must look at the good. Saudara, tentu Paulus tahu tentang Agrippa kedua
dan kehidupannya yang tak bermoral yang dijalaninya dengan adiknya bernikah. Surely Paul knows about Herod Agrippa II and the immoral life he lives with his sister Bernice. Dan tentu Paulus tahu tentang ayahnya Agrippa pertama yang membunuh Rasul Yakobus dan memenjarakan Rasul Petrus. And certainly Paul knows about Herod Agrippa I, the father who killed James and imprisoned Peter. Dan tentu Paulus tahu tentang kakeknya Herodes Agung yang memerintahkan pembunuhan anak-anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem, anak-anak laki. And certainly Paul knows about Herod the Great, the grandfather who ordered the killing of boys ages 2 and under in Bethlehem. Saudara, singkat kata, Paulus tahu tentang hal-hal yang buruk ini, tapi dia juga tahu bahwa Agrippa kedua ini mempunyai pengetahuan yang dalam tentang hukum-hukum orang Yahudi, dan untuk itu Paulus menghormatinya. Paul knows all this bad stuff about Agrippa II, but he also knows about his knowledge in the Jewish customs and laws, and for that he respects him. Namun saya kira ada satu lagi alasan mengapa kok Paulus berbicara dengan Agrippa kedua dengan hormat. However, there is perhaps another reason why Paul addresses Agrippa II with respect. Yaitu saudara, orang ini bukan orang yang munafik. This man is not a hypocrite. Betul, dia ini hidup secara tidak bermoral, tapi dia tunjukkan, dia tidak menyembunyikannya. You see, yes, he lives an immoral life, but he shows it. He does not hide it. Dia tidak memberikan penampilan yang palsu seakan-akan dia orang yang kudus. He does not give a false impression that he is a holy man. Nah saudara, dari 4 persidangan, hanya saudara, 1 kali Paulus bersikap tidak hormat, yaitu sewaktu dia diadili oleh Sanhedrin, kelompok orang-orang rohani, pemimpin-pemimpin agama. Ya, out of the 4 trials he's had, the only time Paul was not respectful when he was tried by the Sanhedrin, the spiritual, the religious body of the elders of Israel. Di persidangan itulah dia ditampar atas perintah imam kepala Ananias. It was in that trial he was swept by the order of the high priest Ananias. Nah saudara, kala ditampar, Paulus berkata demikian, Allah akan menampar kamu pula. Kamu adalah tembok yang dikapur putih, artinya kamu orang munafik. To which action Paul responded, God will strike you, you whitewashed wall. Whitewashed wall referring to you are a hypocrite. Paulus berkata, kamu menghakimi aku sesuai hukum Taurat, tapi engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan memerintahkan aku ditampar. You sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Saudara, Paulus tidak menunjukkan hormat kepada imam kepala ini karena imam kepala ini tidak konsisten alias munafik. Paul did not show respect to the high priest for his inconsistency or his hypocrisy. Orang ini mengklaim diri sebagai orang suci dan benar, tapi perbuatannya berlawanan. This man claimed to be holy and righteous, but his action belied it. Sebaliknya, Herodes Agrippa kedua tidak mengklaim diri sebagai orang suci dan benar. Dia orang berdosa, tapi setidak-tidaknya dia tidak munafik. Itu sebab Paulus lebih menghormatinya. Conversely, Herod Agrippa II does not claim to be holy and righteous. He is a sinner, but he is not a hypocrite.
Hence, Paul has more respect for him. Jadi saudara, sekali lagi, dalam berhubungan dengan orang, kita mesti melihat orang seutuhnya, tidak sepotong-sepotong. Lihat baiknya, lihat buruknya. So once again, in dealing with people, we need to look at them as a whole, not partial. We look at the bad, we look at the good. Seringkali saudara, di balik apa yang tampaknya baik, terdapat yang buruk. Dan di balik apa yang tampaknya buruk, ada yang baik. Often, behind that which looks good, there lies the bad. And behind that which looks bad, there lies the good. Pada akhirnya saudara, orang berdosa yang hidup dalam kejujuran tetap lebih baik daripada orang kudus yang hidup dalam kemunafikan. At the end of the day, the worst sinner who lives in honesty is still better off than the best saint who lives in hypocrisy. Mari kita lanjutkan dan lihat pembelaan yang Paulus berikan kepada 4 kelompok orang-orang ini. Let's move on and look at Paul's defense that he gave to the 4 groups. Pertama, saudara, kepada orang banyak yang menangkapnya. Kedua, kepada Sanhedrin. Ketiga, kepada Gubernur Felix dan tua-tua orang Yahudi. Dan keempat, sekarang kepada Gubernur Festus dan Agrippa kedua. First, to the crowd that arrested him. Second, to the Sanhedrin. Third, to the Governor Felix and Jewish elders. And now, fourth, to Governor Felix and Agrippa II. Yang menarik, saudara, hanya pada persidangan pertama dan keempat, kepada orang banyak dan kepada Festus dan Agrippa, Paulus menceritakan pengalaman pertobatannya. Interestingly, only in the first and the fourth trial, to the crowd and now to Festus and Agrippa II, that Paul shared his conversion experience. Dia tidak menceritakan pengalaman pertobatannya kepada tua-tua orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama. He did not share it with the Jewish elders. Nah, jadi ini pelajaran yang kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson which we can learn. Dalam berhubungan dengan orang, kita mesti bijaksana. In dealing with people, we must be wise. Kita tidak dapat memperlakukan semua orang sama. We cannot and should not treat people all the same. Paulus tidak menceritakan pengalaman pertobatannya sewaktu orang-orang atau tua-tua Yahudi itu ada di dalam persidangan, karena dia tahu percuma. Paul did not share his conversion experience where the Jewish elders were present, because he knew it would do no good. Namun dia menceritakan pengalaman pertobatannya kepada orang banyak dan kepada gubernur Roma dan Raja Herodes Agrippa karena mereka lebih terbuka. However, he shared his conversion experience to the crowd and to the Roman governors and Herod Agrippa because they were more receptive. Saudara, tua-tua Yahudi tidak berminat menemukan kebenaran. Mereka hanya ingin satu saja, darah Paulus. You see, the Jewish elders were not interested in finding the truth. They only wanted one thing, Paul's blood. Namun gubernur Roma ini dan Agrippa kedua lebih terbuka. But these Roman governors and Agrippa II were more receptive. Mereka mendengarkan karena mereka ingin tahu kebenaran. They listened because they wanted to know the truth. Tuhan kita Yesus berjumpa dengan banyak orang, tapi dia tidak bicara dengan setiap orang.
Our Lord Jesus met with a lot of people, but He did not talk to just anybody. Sebagai contoh, sewaktu dia didakwa oleh imam kepala, dia tidak menjawab. For instance, when he was accused of by the chief priests and the elders, he gave no answer. Dan sewaktu Pilatus yang menghakiminya bertanya kepadanya, tidakkah kamu dengar tuduhan orang-orang ini terhadap kamu? Dia tidak jawab. And when Pilate, the sitting judge, asked him, don't you hear the testimony they are bringing against you? He did not reply. Jadi saudara, kepada orang yang hanya mau dengar kebenarannya sendiri, kita tidak usah menjawab. To those who only want to hear their truth, we need not engage. Tapi kepada orang yang mau mendengarkan kebenaran, kita perlu menjawab. But to those who want to hear the truth, we should engage. Kepada orang yang hanya mau mendengar kebenarannya sendiri, tidak akan mendengar kita. Those who only want to hear their truth will not hear us. Sebaliknya mereka hanya akan memilih apa yang mereka ingin dengar, dan mereka ingin gunakan menyerang kita kembali. Instead, they will pick and choose what they want to hear and use it against us. Sebaliknya, orang yang mau mendengar kebenaran akan mendengarkan kita. On the contrary, those who want to hear the truth will hear us. Nah, kepada mereka kita dapat dan seharusnya lah membangun jembatan komunikasi. To them, we can and should build a bridge of communication. Mari kita lanjutkan. Sekali lagi Paulus menceritakan kesaksiannya yang terbagi dalam 3 bagian. Sebelum bertemu Yesus, sewaktu bertemu Yesus, dan setelah bertemu Yesus. Once again, Paul shares his testimony which consists of 3 parts. Before he met Jesus, when he met Jesus, and after he met Jesus. Sebelum dia bertemu Yesus, dia adalah seorang Farisi yang bukan saja menentang Yesus, tapi juga menganiaya orang Kristen. Before he met Jesus, he was a Pharisee who not only opposed to Jesus, but also persecuted Christians. Sewaktu dia bertemu Yesus, itu terjadi dalam perjalanan ke Damaskus, di mana dia melihat cahaya terang dari langit, dan suara berkata kepadanya, suara Yesus. When he met Jesus, took place on his way to Damascus, where he saw a bright light from heaven, then heard a voice speaking to him, the voice of Jesus. Sesudah bertemu Yesus, hidupnya berubah. After he met Jesus, his life is transformed. Sekarang hidupnya adalah untuk membuka mata orang supaya mereka berbalik dari kegelapan ke terang dan dari kuasa setan kepada Allah, agar mereka mendapatkan pengampunan dosa. His life now is dedicated to opening people's eyes and turning them from darkness to light and from the power of Satan to God, so they may receive forgiveness of sins. Jika kita lihat reaksi yang diberikan oleh Gubernur Festus dan Agrippa, kita tahu bahwa kesaksian Paulus begitu kuat dan meyakinkan serta menggelisahkan. By the reaction given by Festus and Agrippa, we know that Paul's testimony is so compelling and disturbing. Begitu meyakinkan dan menggelisahkan sehingga Festus memotong Paulus dan mengecap dia gila
Dan Agripa berkata kepada Paulus bahwa dia tidak akan terpengaruh. They were so disturbed that Festus must cut Paul off and dismisses him of being insane. And Agrippa defensively tells Paul that he will not be persuaded. Mari kita berhenti dan bertanya, apa tentang kesaksian Paulus yang begitu meyakinkan dan menggelisahkan? Let's pause and ask this. What's so compelling and disturbing about his testimony? Yang begitu meyakinkan dan menggelisahkan tentang kesaksiannya adalah bahwa dia berubah. What's so compelling and disturbing about his testimony is that he is changed. Dari orang yang ingin membunuh pengikut Yesus menjadi orang yang rela dibunuh karena Yesus. He is changed. From wanting to kill the followers of Jesus to being willing to die for Jesus. Nah, diperhadapkan dengan kenyataan ini, mereka hanya punya dua pilihan. So faced with the fact they have only a couple of choices. Mereka percaya atau menolak untuk percaya apa yang dikatakan Paulus. They either believe or refuse to believe what Paul said. Tapi bila mereka menolak untuk percaya, bagaimanakah mereka menjelaskan perubahan ini nih pada diri Paulus? But if they refuse to believe it, how could they explain the reason for the transformation? Saudara, tidak ada penjelasan lain. You see, they cannot come up with other explanation. Itu yang membuat kesaksiannya begitu meyakinkan dan menggelisahkan. That's what's so compelling and disturbing about testimony. Nah, jadi ini pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik. So here's the third lesson we can learn. Dalam berhubungan dengan orang, selalu kembali kepada kenyataan. Dan kalau bisa, jauhilah opini atau pendapat. In dealing with people, stick to the fact and stay away from opinion. Saudara, kita tidak bisa mengubah opini orang. Dan opini akan melahirkan argumen-argumen. You see, we cannot change people's opinion. Hence, opinion usually leads to more arguments. Kita tidak bisa mengubah kenyataan. We cannot change fact. Saudara, kita percaya atau kita menolak untuk percaya kenyataan itu. We can only believe it or refuse to believe it. Yang tidak dapat kita lakukan adalah menyangkal kenyataan. What we cannot do is deny the fact. Saudara, sebelum dan sesudah Paulus bertemu Yesus adalah dua kutub kehidupan yang berseberangan. Before and after Paul met Jesus are complete opposite. Itu sebab penjelasannya ada di tengah sewaktu dia bertemu Yesus. Hence the explanation lies in the middle when he met Jesus. Dan sewaktu dia berjumpa dengan Yesus, menunjukkan bahwa Yesus itu real. Bahwa dia seperti yang dia klaim. Dia adalah Mesias yang telah bangkit dari kematian. And when he met Jesus shows that Jesus is real. And that he is as he says he is. The Messiah who has risen from the dead. Saudara, khotbah yang paling berkuasa adalah perubahan hidup kita sendiri. The most powerful sermon is our transformation. Waktu orang melihat perubahan pada diri kita, orang tidak dapat menyangkal kenyataan. Sesuatu pasti telah terjadi. When people see the change in us, they cannot deny the fact that something must have happened to us.
Dan sesuatu itu adalah Yesus yang mengubah hidup kita sedikit demi sedikit, sehingga kita bertumbuh makin hari makin seperti Yesus. And that something is Jesus, who has transformed our lives, changing us little by little, so we grow to be more like Jesus. Jadi saudara, biarlah hidup kita berbicara dan perkataan kita mengkonfirmasi. So let our life speak and our words confirm. Biarlah perbuatan kita memimpin, perkataan kita mengikut. So let our action lead and our words follow. Itu saudara, urutan kesaksian yang benar. That is the right order of testimony. Bukan mulut dulu jalan, perbuatan dulu jalan. Sebelum saya akhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan beberapa renungan ini. Before I end this message, let me leave you with these thoughts. Hidup menyajikan kita dengan situasi-situasi. Life presents us with situations. Kita dapat melihat situasi-situasi ini sebagai kejadian biasa yang terjadi karena adanya kuasa yang tak dapat kita kendalikan, atau kita memandang situasi-situasi ini sebagai agenda Tuhan untuk kita hari ini. We can see these situations as mere happening, caused by forces beyond our control. Or we can see them as God's agenda for us today. Saudara, misalkan kita ini diberitahu dokter, kita menderita sakit. Kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang di luar kendali kita menghantam kita. Atau kita melihatnya sebagai agenda Tuhan untuk kita hari ini. For instance, we hear the news from the doctor that we suffer from this, perhaps, serious illness. We can see it as a mere happening, as something that happens beyond our control, or we can see it as God's agenda for us today. Saudara, bila kita melihat apa yang terjadi sebagai kejadian yang ditimbulkan oleh kuasa-kuasa yang lebih besar yang tak dapat kita kendalikan, kita mungkin akan merasa putus asa. Kita mungkin tenggelam di dalam kesedihan. If we see what happens to us as mere happenings caused by forces beyond our control, we might feel helpless and could even plunge into despair. Kita mungkin pahit, marah terhadap orang, terhadap hidup, bahkan terhadap Tuhan. Kok kita ini jadi korban? We might be bitter and angry at people, at life, and even at God for making us helpless victims. Namun saudara, bila kita memandang apa yang terjadi sebagai penggenapan rencana Tuhan, kita akan dapat melihat apa yang terjadi sebagai kesempatan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. However, if we see what happens to us as a fulfillment of God's plan, we will then be able to see them as opportunities to advance the kingdom of God. Dan itulah yang dilakukan Paulus. Paulus melihat persidangan ini sebagai kesempatan mengembangkan kerajaan Tuhan. And that's how Paul saw this trial, as an opportunity to advance
God's kingdom. Tiap hari kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Every day we are faced with the same choices. Melihat apa yang terjadi sebagai kejadian yang terjadi oleh kekuatan yang lebih daripada kekuatan kita, atau kita melihatnya sebagai kesempatan yang diberikan kepada kita oleh anugerah Allah untuk mengembangkan kerajaannya. So we can see what happens to us as mere happening, as something done unto us by external forces, or to see it as an opportunity given us by the grace of God to advance His kingdom. Jadi latihlah pikiran kita untuk melihat apa yang terjadi sebagai kesempatan, bukan sebagai gangguan atau sebagai beban. So train our mind to see what happens to us as an opportunity, not as a disturbance or as a burden. Renungan yang kedua dan terakhir. Here's the second part. Kita bisa melihat situasi dalam hidup sebagai kesempatan untuk mengembangkan kerajaan kita sendiri. We can also see situations in life as opportunities to advance our kingdom, not God's kingdom. Yaitu kita bisa mengembangkan bisnis kita, mendapatkan lebih banyak keuntungan, to grow our business and to make more profits, untuk memenuhi impian kita atau mengembangkan pengaruh kita, to fulfill our dreams or to expand our sphere of influence. Seringkali keinginan mengembangkan kerajaan Allah bertabrakan dengan keinginan mengembangkan kerajaan sendiri. Often the desire to advance God's kingdom runs into a head-on collision with the desire to advance our kingdom. Ini yang mesti kita jelaskan. Here's what we need to be clear on. Saudara, kerajaan kita sesungguhnya adalah sebuah ilusi. Our kingdom is an illusion. Tidak real. It is not real. Kita tidak punya kerajaan. We have no kingdom. Jadi jangan sampai terjebak. So do not fall for it. Harta benda datang dan pergi. Material possessions come and go. Kesehatan dan kekuatan datang dan pergi. Health and strength come and go. Ketenaran datang dan pergi. Popularity comes and goes. Pada akhirnya kita sendirian dan akan sendirian. At the end of the day, we are alone and will be alone. Tangan kita akan kosong. Our hands will be empty. Priscilla, istri Elvis Presley, bercerita, sering malam-malam Elvis tidak ada di sampingnya. Priscilla, the wife or the former wife of Elvis Presley, shared the story that a lot of times at night when she was awakened, Elvis was not next to her. Dia mencarinya dan menemukannya di studio dalam rumahnya. So she would get up and walk and find him. And she would find him in his studio, in their house, bermain piano dan bernyanyi, Precious Lord, take my hand, lead me on. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Saudara-saudara, itulah lagu yang dinyanyikan oleh Elvis.
Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Oh Tuhan, tuntunlah, peganglah tanganmu. Ku letih, ku lemah, ku bimbang, melalui malam gelap, pimpinku masuk terang. Tuhanku, pimpinku ke seberang. Saudara, itu hidupnya sendirian. Sebaliknya saudara, kerajaan Allah itu real. Dia adalah Allah yang maha kuasa. God's kingdom on the other hand is real. He is the Almighty God. Alam semesta ada dalam kuasanya dan semua yang terjadi ada dalam kehendaknya yang baik dan yang sempurna. This whole universe is under His control, and everything that happens is within His good and perfect will. Jadi gunakan kesempatan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, bukan kerajaan sendiri. So seize the opportunities to advance His kingdom, not ours. Saya akhiri dengan cerita ini. I'd like to share with you this story to end this sermon. Dalam pelayanan saya yang sebelumnya, saya berjumpa dengan seorang anak muda yang kelihatannya kok tidak diterima oleh kelompoknya. In my previous ministry, I met this young man who seemed to be an outsider in his group. Saudara, berbeda dari teman-temannya yang pintar-pintar, dia kok rasanya agak terbelakang. Unlike his peers who were high-achieving students, he was behind. Setelah lulus SMA, dia bingung dia mau kemana. After graduation, he was uncertain as to what he wanted to do. Nah, karena saya tahu dia senang dengan seni, gambar, saya suruh dia untuk daftar di community college. Dia knowing that he had interest in art, I suggested that he enroll in art classes in a community college. Tapi setiap kali saya tanya, udah belum pergi ke sana? Belum. But every time I check, he still had not carried out with the plan. Jadi akhirnya saya tawarkan, yuk, saya antar kamu, yuk. Nah, dalam perjalanan itulah dia bercerita lebih banyak tentang kondisinya. Ternyata, saudara, dia menderita dyslexia. So I offered to take him to a local college, and it was then that he told me about his condition. He's a dyslexic. Dia tidak bisa mengeja dan membaca karena huruf-huruf itu tuh pada mental-mental, tukar-tukar, berubah-berubah. He cannot spell and read because the letters jumble up in his head. Misalnya nih ya saudara, papi, dia bacanya pipa. Misalnya babi, dia bacanya biba. Nah, waktu lagi dalam perjalanan, dia berkata, lihat tuh ya, ini huruf ini ya, saya bacanya begini nih. Ya, he told me that whenever he saw writings, he could not read it because the letters just jumble up. Makanya tidak bisa sekolah. Tapi saudara, atas anugerah Tuhan, dia diterima di program seni. Dan sekarang saya terima kasih kepada Tuhan, dia bekerja. By the grace of God, he was admitted to an arts program and is now employed. Tapi satu hal lagi yang saya bersyukur. But there's something else I'm grateful to God for.
lewat pengalaman menolongnya, saya belajar jadi tahu services yang ada di Amerika untuk menolong orang-orang dengan kebutuhan khusus ini. Through that experience of helping him, I learned about the service that are available to students with this special needs. Dan informasi ini menolong saya untuk menolong orang yang membutuhkan services ini. And this information has proven useful to me to help others in need of these services. Saudara, saya bisa melihat kasus dia sebagai gangguan, beban, karena bukan kerjaan saya, bukan tugas saya mengurus dia. Dia anak remaja, saya tidak menangani remaja. I could have seen him and his need as a burden, as a distraction, as a disturbance, because he was not my responsibility. He was in youth, and I was not in charge of the youth at the time. Tapi saudara, ini kesempatan. But that was an opportunity. Secara berkala Tuhan akan menghadirkan dalam hidup kita situasi. From time to time, God brings unexpected situation to our life. Kita bisa melihat situasi-situasi ini sebagai gangguan lah, beban lah, masalah lah. We can see this situation as a distraction, a burden, a problem. Dan kalau kita melihatnya sebagai semua itu, kita nggak kepengenan saudara keluarin waktu ngurusin gitu-gituan. And if we see them as a distraction, burden, or problem, we will have neither desire nor time to attend to. Atau kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Or we can see it as an opportunity to advance God's kingdom. Kalau kita melihatnya sebagai kesempatan, kita akan bersemangat. Karena kita tahu yang kita lakukan tidak akan sia-sia. If we see it as an opportunity, we'll have more energy. We'll be more excited. Because we know what we do will not be in vain. God will use it and bless it somehow, someday. Mari kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagi lagu yang tadi. Oh Tuhan, tuntunlah, peganglah tanganku, ku letih, ku lemah, ku bimbang, melalui malam gelap, pimpinku masuk terang, Tuhanku, pimpinku ke seberang. Precious Lord, precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Bapak selalu ingatkan kami, pada akhirnya tangan kami akan kosong. Lord, please always remind us that in the end, our hands will be empty. Jadi sewaktu tangan kami sedang memegang sesuatu, ajar kami memakainya untuk kerajaan-Mu. So Lord, whenever our hands are still holding something,
remind us, teach us to use what we're holding for the sake of the kingdom. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Paul atas firman Tuhan yang menguatkan kita sekalian. Marilah kita naikkan pujian pengabdian kita kepada Tuhan sebagai respon kita untuk mengikuti firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yesus memberiku kemenangan. Tangan kanan Tuhan akan memegang kita sekalian. Oh,
gereja di seluruh dunia baca pengakuan iman rasul. 3, 4. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Saya mohon dengan hormat Om Thomas pimpin kita dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kau selalu memberkati dan menolong kami. Ampuni kami dalam kehidupan kami kalau kami seringkali tidak mendengarkan kata-katamu. Bapa surgawi, pada pagi hari ini juga kami mau memberikan sebagian daripada berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, supaya itu dapat dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu saja di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang. Terpujilah nama-Mu Bapa dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, persembahan syukur dari Om Yusda dan Tante Syeci. Ya, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Hari ini saya akan memuji nama Tuhan. Khotbah yang tadi diteruskan, sebenarnya saya sangat sekali bersyukur dengan khotbah itu. Dan saudara, sebelum saya memuji nama Tuhan, saya akan membaca satu ayat atau dua ayat di sini. Sebab 2 hari sebelum saya masuk ke rumah sakit, saya mendapatkan ayat ini di dalam renungan pribadi pada pagi hari. Jadi ayat ini mengingatkan kepada saya ini murid Tuhan. Kita semua ini murid Tuhan. Satu saat saudara, kita buka raport kita. Raport saya buka. Ya, angkanya pas-pasan 6. Hampir aja dapat angka 5. Ayat yang saya akan ambil di sini, waktu itu saya dapatkan 2 hari sebelum saya masuk rumah sakit, adalah Matius pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, sebelum dulu saya belum pernah merasakan yang namanya dibawa pakai mobil 911 itu, yang pakai sirene, ya, sampai ke rumah sakit. Baru hari itu saya ngerasain, aduh, ini yang saya alami hari ini di dalam mobil 911. Mungkin saudara-saudara ada yang pernah mengalami pengalaman seperti saya. Saudara, satu hal, waktu itu saya hari Rabu, setiap hari Rabu ikut dalam Bible study. Katanya saya pingsan. Kata yang saya ingat waktu itu di telinga saya pertama adalah dari Paul Gunadi, katakan, Pak sudah pingsan. Sebentar lagi akan dibawa oleh 911 ke rumah sakit. Itu yang saya dengar. Nah, selanjutnya saya ada di dalam mobil dan saya dibawa ke rumah sakit. Nah, saudara, ayat ini dibilang belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, ini ayat yang membawa saya mengerti kita harus belajar kepada Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Di dalam kamar rumah sakit itulah, saudara, saya belajar menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Apa sebab, saudara? Teman kamar saya itu, wah, luar biasa. Sampai saya bilang sama Paul Gunadi, Pak, saya kayaknya ada di tengah-tengah neraka. Luar biasa. Teman kamar saya ini luar biasa. Saya tidak bercerita detailnya, tetapi luar biasa. Tetapi puji Tuhan, saudara, pada hari keempat, hari terakhir, saya diberikan dorongan oleh Tuhan yang sangat kuat di dalam hati saya. Saya harus menginjili orang ini. Saya harus memberitakan Injil kepada orang ini. Seorang Amerika, veteran perang Vietnam. Saya harus memberitakan Injil kepada dia. Dan saya katakan, kita adalah orang berdosa. Kita akan mati suatu saat. Kamu akan mati, saya juga akan mati. Cuma pertanyaannya, kalau setelah mati kamu mau kemana? Surga atau neraka? Pasti jawabannya ke surga. Cuma bagaimana caranya? Akhirnya, saudara, ringkas cerita, dia mengikuti saya berdoa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia mau percaya pada Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara, yang kedua yang saya mau katakan, saya mau bersyukur pada Tuhan. Sebentar lagi saya akan mengalami hari ulang tahun yang ke-76. Dan saya juga memperingati hari perkawinan saya bersama istri saya yang ke-48 tahun. Puji Tuhan. Perjalanan yang cukup panjang bersama istri saya. Waktu saya sakit luar biasa. Nggak pernah saya mengalami pengalaman dimandi sama istri. Ya, habis pupu dibersihin sama istri. Luar biasa. Begitu sabar. Ya, saya nggak mungkin dilayani sama suster saya. Apa nurse yang ada di rumah sakit, nggak mungkin. Tapi istrilah yang menemani saya. 48 tahun perjalanan perkawinan. Dan puji Tuhan, di sini saudara, saya mau menceritakan, saya memiliki 5 anak perempuan.
5-5-nya perempuan, nggak ada laki-laki. Ya nanti yang main piano itu anak yang paling besar. Tapi ada satu anak yang paling kecil saya. Ada di Michigan. Sekarang dia menjadi doktor farmasi. Dulu waktu saya sakit, saudara, dia mengawal saya 24 jam telepon. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih pada saudara-saudara jemaat yang mendoakan saya pada waktu saya sakit. Pendeta Paul yang senantiasa mendoakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lagu ini adalah, judulnya adalah How Long Has It Been. Lagu yang sangat menyentuh hati saya pada waktu menyanyikan lagu ini pada waktu hari Rabu, waktu Bible Study. Haleluya. Since you talk with the Lord and told Him your heart hidden secret, how long since you pray, how long since you stay on your knees till the light shone through. How long has it been since your mind felt at ease? How long since your heart knew no burden? Can you hold in your breath all your world is big till you knew that He cared for you? How long has it been since you feel
Ya sobat setia, kasih Yesus menjagamu. Dapatlah maka berteduh padanya, berdoa pada Allah di sorga. Tahukah kau sobat yang menjawabnya, menjaga lewat malam gelap. Dapatlah maka tak berpengharapan, hati luka tiada terberkah. Serukan namanya, ya sobat setia, kasih Yesus menjagamu. Serukan namanya, ya sobat setia, kasih Yesus menjagamu. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Om Yusda, Tante Shen, menjadi teladan untuk kami pasangan-pasangan muda tempat ini ya. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, menyanyikan lagu Anggur Baru. Roh Kudus sudah tercurah di tempat ini. Tercurah di tempat ini, urapan
Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amen. Ibadah telah selesai, puji nama Tuhan. Mari dengarkan beberapa pengumuman. Minggu depan ada perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Hari ini akan diadakan latihan paduan suara di dalam gereja. Terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, khususnya untuk Henny yang baru pertama kali handle projector ya. Sebab bisa dia ya, projector bisa, nyanyi bisa, makan juga bisa. Thank you Henny. Dan Ibu Lina yang baru pertama kali juga singer pada hari ini, terima kasih. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja ini. Ada yang baru pertama kali sebelah sini, silakan berdiri. Please stand up. Namanya siapa Bu? Felicia? Teresia. Oh ya, terima kasih, selamat datang. Kalau belum ada gereja, bisa datang lagi minggu depan ya. Anybody else in the back? I see. Can you please introduce yourself? Felix? Austin. Thank you for coming. Glad to have you with us. Ada lagi di sini? Nggak ada lagi? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama Ibu Hatiria, my mom. Ulang tahun yang ke-27 hari ini. Tapi tahun depan 73. Kemudian Ian, adik Ian Minato. Om Yusda, tanggal 28. Yang ke-75 ya Om. Tuhan memberkati. Ibu Lydia Adijaya, tanggal 29. Tuhan memberkati. Selebihnya silakan baca sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebersamaan ini. Terima kasih atas sukacita, pemulihan, kekuatan, penghiburan daripada-Mu melalui puji-pujian, melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Sebentar kami akan bersekutu di ruang makan. Tuhan tetap beracara bersama kami. Berkati pembicaraan kami, berkati makanan yang sudah disediakan oleh Yvonne yang juga bersyukur pada hari ini atas bertambahnya usia dia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.